Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya Pak Alfi, Pak, hari ini saya mau mengganggu waktunya sebentar. Oke. Untuk menanyakan beberapa pertanyaan dengan Bapak terkait dengan yang kami pelajari di kegiatan guru penggerak itu di modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, kami mau belajar nih Pak dari pengalaman yang Bapak sudah laksanakan, pengalaman kepemimpinan yang sudah Bapak laksanakan, itu selama ini bagaimana sih Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjalankan tugas sebagai pemimpin? Oke, terima kasih. Terlalu berat pertanyaannya itu, tapi saya jalani aja, kan gitu. Jadi selama saya bertugas di sini, pertama-tama tentunya kan ada serah terima dari kepala sekolah lama ke kepala sekolah saya. Dari mulai Februari 2019 itu. Nah, saya identifikasi semua masalah sebelum kita bergerak, baik secara internal sekolah maupun eksternal. Dari itulah kita langsung mengidentifikasi menjadi program sekolah yang dilakukan seperti itu. Terus berjalan terus itu, dan sistem kepemimpinan yang kami lakukan ya ada 4 kepemimpinan yang saya domani, tapi saya kolaborasikan, saya lebih menerapkan sistem kolektif kolegia, ya gitu. Itu intinya yang pertama kali. Dengan kolektif kolegia ini, Bapak rasakan sendiri apakah kepemimpinan yang Bapak jalankan bisa terwujud keadaan sekolah yang Bapak inginkan, bisa tercapai gitu? Sampai hari ini secara gratis belum sih, tetapi setidaknya ada kenyamanan pribadi dan kawan-kawan, karena pola yang pertama kita bertugas itu nyaman dulu, kan gitu, mulai ada perubahan-perubahan. Tapi kalau peningkatan secara gratis, baik disiplinan mulai, kemudian belajar mulai dan sebagainya, itu masih perlu waktu, kita identifikasi terus. Nanti tahun seperti ini, oh ini perlu begini, ini perlu begini. Tapi kan tidak bisa instan. Dan dari terjadi yang di lapangan, kita identifikasi masalahnya, kita lakukan ini sistemnya. Oleh karena itu kepemimpinan yang dilakukan itu nggak ada sih kepemimpinan yang kolektif kolegial. Dari 4 inilah kita lakukan, ada demokrasi, ada otorita dan sebagainya. Kadang memang perlu saya lakukan secara otorita, kan gitu. Otorita untuk sebagai kebijakan. Nah, tapi saya lebih saya lakukan adalah bagaimana kita mengadopsi dulu informasi dari apa, dan yang kita inginkan adalah solusi. Dimanapun saya akan terapkan solusi. Ini masalah, apa solusinya? Kalau itu baik, ayo lakukan itu. Kan gitu. Itu yang saya lakukan. Iya. Lalu selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang memiliki sama-sama benar, terus sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak mengelola keputusannya? Iya, yang pertama kalau memang ada masalah kita verifikasikan, kita ambil kepada kawan-kawan informasi. Nah, itu ketika memang tidak terputuskan, maka saya ngambil secara otomatis, secara otoritas, ini kebijakan saya lakukan ini. Misalnya berjalan, contoh kasus saja yang sederhana. Beberapa hari lalu ada anak kita yang berkelahi, kan begitu, berkelahi bawa pisau dan sebagainya. Tidak saya mengambil keputusan dengan siapapun, karena solusinya adalah panggil orang tuanya. Tahu salah dibina begini, panggil orang tuanya. Setelah sini balikkan kepada orang tuanya, itu selama 3 hari. Tapi masuk dengan informasi ke WA ke saya, media dan sebagainya. Kok anak itu di ini Pak, di skorsing. Mereka saya jelaskan, oh begini saya bisa. Ketika anak itu tidak istirahat dulu di rumah, biar orang tuanya yang mengasuh dulu, maka ketika hari itu diselesaikan, kita takut besoknya mereka merencanakan lebih besar lagi. Oleh karena itu setelah 3 hari mereka masuk, kan nggak ada lagi kejadian itu. Tapi persepsi orang kan yang gitu. Itu kebijakan yang kadang tidak perlu saya jelaskan, tapi sudah saya pikirkan untuk resikonya adanya nggak terjadi banyak lagi. Di kota kan terjadi, dimanapun terjadi.
Karena apa? Anak itu masuk lagi, besok merencanakan tawuran dulu dan sebagainya. Dengan anak dikembalikan orang tuanya bukan berarti kembalikan kemudian belajar, tapi mereka belum tahu ini maksud saya. Ternyata nggak terjadi. Nah itu yang kita lakukan. Lalu bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak Kepala Sekolah lakukan untuk menangani kasus-kasus gitu agar tidak memiliki imbas yang lebih besar? Karena sekolah kita ini kan sekolah yang besar Pak, yang menjadi sorotan terus masyarakat dan juga media. Betul. Itu bagaimana Bapak menghandle-nya agar apa yang terjadi di internal sekolah kita tuh tetap kita sendiri dan lebih dulu untuk bisa mengatasinya. Ya kembali kepada diri saya, apapun permasalahannya, apapun kondisinya, itu baik, nggak baik dan sekaligus, maka itu semuanya dibeban di pundak saya sebagai dituakan. Tapi kan saya nggak sendirian, bahwa kita punya kru yang begitu, bagaimana kita selalu memberikan motivasi, memberikan masukan, minta masukan juga, untuk sekolah ini arahnya itu ke 8 standar, tapi itu tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan karena perlu komponen-komponen lain dipenuhi, kan gitu. Arahnya kan bagaimana kita mendidik anak bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi tidak dipungkiri ketika kita yang bergerak dan mimpi yang pertama saya inginkan sekolah ini menjadi begini sesuai dengan 8 standar, kan tidak otomatis hari ini kita rencanakan tahun depan jadi, karena ada indikator lain yang perlu dipilih juga, dan itu nggak perlu saya sampaikan di sini. Paham orang itu kan begitu. Terus Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menjadikan dilema etika Bapak sebagai pimpinan sekolah? Ya, yang saya lakukan dari misalnya dari guru yang kurang disiplin dan sebagainya, ya saya ambil keputusan, saya panggil ke sini begini, tapi bukan otomatis karena kita di bawah, tapi kita koordinasikan, ayo berubah sama-sama, kita tingkatkan. Misalnya ada guru yang mau pindah ke sini, apa motivasinya? Jangan malah mempengaruhi menjadi nggak benar. Tetap komitmen sebagai ASN, waktu tepat waktu, ngajar tugas di kelas dan sebagainya. Maka saya mengingatkan, apapun siapapun guru yang di sini, tugas utamanya apa sih? Ada di kelas, jangan sampai ditinggalkan kelas, kan gitu. Karena berdampak, udah saya sampaikan, coba silakan aja. Anak SD ketika dijelitin, mohon maaf ini bahasa kita berguru, itu mungkin dia agak dalam petik takut. Anak SMA dikira pemahaman, dia nggak paham. Tapi anak SMP ditinggalkan 5 menit udah hancur semua di lapangan. Maka guru termasuk harus masuk itu salah satu yang kami lakukan. Kemudian ya tadi kita katakan bahwa kita kolektif kolegial, bahwa hasil apapun itu karena hasil bersama. Kemudian buruk juga hasil bersama, baik juga hasil bersama. Baik tingkatkan, yang buruk kita perbaiki lagi bersama-sama. Tidak ada karena saya selaku ketuakan di sini, tapi karena kebersamaan kita ingin memasukkan pendidikan yang lebih baik ke depan. Saya pikir itu. Lalu apa yang selama ini menurut Bapak yang menjadi tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi sudah Bapak contohkan? Ya, tantangan yang kita hadapi ya, kalau kita ini bergerak itu tidak instan sifatnya, pasti yang kita lakukan identifikasi masalah kita laksanakan nggak selesai juga. Ya itu salah satunya karena kita belum berkomitmen secara semuanya. Etika sebagai ASN, etika sebagai guru, itu kadang masih emosionalnya dan sebagainya, itu tantangan juga. Kemudian sarana prasarana yang mau kita perbaiki sesuai dengan standar juga butuh sesuatu yang sudah sampaikan tadi, itu diperbaiki. Ketika hari ini ada blok sekian, saya punya program ini harus begini dan begini dan begini, maka akan jadi. Minta bantuan dengan masyarakat, kan tidak banyak hal juga. Sementara pemerintah kondisinya benar, bukan nyalahkan sih. Kalau saya punya mimpi sekolahnya menjadi begini, standar 8 standar, itu contoh kita lakukan Bu, bahwa kita ini ingin bersaing dengan sekolah swasta.
Ya. negeri, kita punya unggulan Bu sekolah ini, bahwa anak yang tamat dari sini dia bisa yang beragama Islam untuk apa namanya dia hafal juz 30 kan gitu, bukan 30 juz 30 kan gitu. Yang karena kita bukan muslim semua, ada satu lagi pilihan bahwa anak yang tamat dari sini bisa berbahasa Inggris kan begitu. Nah, kendala kita ketika menyuruh kawan-kawan atau honor, ya standar memberi honor ini yang belum mencukupi. Ketika mencukupi, bukan harus cukup nggak cukup, tetapi standarnya tidak dinerobos saja, insya Allah menjadi perhatian masyarakat kan begitu. Itu kendala juga. Jadi bukan berarti nanti disimpulkan, oh ternyata duit kalau kepala sekolah sampai bukan juga begitu. Iya. Tapi itu kendala-kendala yang dilakukan. Tetapi apakah kita mundur? Tidak. Pelan-pelan apa yang kita lakukan, mestinya ini target kita sampaikan bisa 1 bulan, contohnya misalnya kan begitu. Ternyata enggak, ya udah kita bicara terus. Tidak bisa, mestinya ini 1 tahun harus sudah clear, tapi enggak clear juga kan gitu. Harus berkesinambungan bahwa sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi apa diam? Saya terus komunikasi dengan bentuk kebijakan, dinas pendidikan, pemerintah daerah dan sektor lainnya untuk bagaimana nanti bisa dan menurut saya itu baik kok kan begitu. Iya. Tapi baik kadang nggak diterima oleh orang, berbuat baik aja dengan salah, apalagi kita berbuat salah. Itu pikirnya. Semangat terus intinya. Tadi Bapak bilang sudah melakukan banyak komunikasi, koordinasi termasuk dengan dinas kan, dengan pimpinan-pimpinan daerah. Itu apa terkadang kita masih memiliki dilema etika. Bapak pernah nggak merasa, wah kok sudah kerja seperti ini, tapi mungkin banyak lagi teman-teman yang masih belum puas dengan yang Bapak lakukan. Itu bagaimana Bapak memanage diri untuk mengatasi? Iya, saya punya filosofi hidup yang saya terapkan sekarang ini dari proses yang kita lalui. Pertama, kita harus sabar. Kedua, kita ikhlas. Kemudian kita tetap ikhtiar. Dan terakhir berdoa. Jadi tidak pernah putus ketika itu saya lakukan, walaupun nggak sempurna sih. Tetap ini kita harus punya kesabaran, bekerja dengan ikhlas, terus tetap ikhtiar kita, dan jangan lupa barengi dengan doa. Itu. Lalu kalau Bapak memiliki sebuah rencana untuk penyelesaian kasus yang menjadi dilema etika bagi Bapak, itu apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak menjadwalkannya terlebih dahulu untuk menyelesaikan kasusnya? Itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya tadi dengan sistem kepemimpinan yang saya lakukan kolektif kolegial, saya memang gunakan semua. Misalnya ada kasus yang seperti ini kan kasus semua sebenarnya, masalah kasus semua sih, karena gitu. Bagaimana merasakan pendidikan yang bagus ke depan kan gitu. Secara umum ada tupoksi ini saya berikan ini konsepnya seperti ini. Kemudian kalau memang ada kasus anak-anak ini yang di BK begini. Seperti saya terus, walaupun saya nggak ini saya pantau terus. Anak kemarin nggak pernah upacara, saya suruh beritakan ke sana, ayo dikasih. Alhamdulillah nggak ada lagi, hanya terlambat tadi kan begitu. Ini harus karena memang semuanya dari saya. Kalau saya nggak maksimal, ya nggak hancur juga sekolah ini kan begitu. Tapi harus bersama-sama. Jadi kita lakukan seperti itu. Ada juga yang kita lakukan, saya katakan tadi di awal, adalah saya harus mengerti kebijakan. Tapi kebijakan yang saya lakukan, insya Allah bukan karena ego saya, tetapi sudah saya pikirkan. Dan insya Allah ada yang memang bagus, ada yang kurang bagus, dan lebih banyak, tapi saya menyelesaikan masalah itu bersama. Saya memberikan minta informasi kawan-kawan semua, ini masalahnya apa solusinya. Itu baik kan gitu. Jadi Bapak tidak harus turun langsung, kita juga punya tupoksinya. Kalau anaknya kasus seperti ini, kembalikan dulu pendidikannya, tanyakan lagi ke wali kelasnya, panggil orang tuanya ya Pak ya. Di mana saya bertugas, saya tetap gini. Kalau itu masalah kasus anak-anak misalnya, kalau sudah nyampe ke ruangan saya, satu keputusannya. Kalau nggak bisa lagi dibina, kembalikan kepada orang tuanya. Akhirnya nggak sampai masuk ke sini, gitu loh. Iya. Karena kalau udah sampai sini final, ya ngapain kita punya BK, punya BP dan sebagainya, punya guru piket, punya ini dan sebagainya, ada wali kelas ini. Tidak itu.
Tapi kalau fatalnya, ya saya harus turun juga kan gitu. Tapi kalau emang nggak putus dia udah ke sini kan gitu, udah ke sini, ini pakai orang tuanya, tapi bukan nanti image-nya dia akan nggak paham karena belum diberi pemahaman, ya udah akhirnya kita lakukan seperti itu. Jadi Bapak betul-betul bisa melakukan menjadi kawan-kawan itu sesuai tugasnya ya Pak ya. Tidak mesti setiap kasus, setiap masalah harus kepala sekolah yang turun. Iya. Lalu Pak, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya jangan sih kan begitu. Ada yang membantu Bapak, ada yang selalu menemani Bapak, mungkin tempat Bapak bercerita, ya faktor yang selama ini mempermudah Bapak bisa menyelesaikan semua permasalahan di tempat Bapak menjadi pimpinan. Semua saya komunikasikan dengan semua stakeholder. Saya banyak kawan, kadang ibu, bapak juga lihat tamu banyak dan sebagainya, bukan ngobrol kosong. Tapi memang untuk bagaimana mencari solusi-solusi terhadap kondisi yang ingin memajukan di mana saya bertugas. Tapi pada akhirnya, jadi kalau pertanyaan ibu tadi adalah, ya saya memang curhat jangan di atas. Pasti itu minta petunjuk ini dan sikir saya nggak pernah berhenti sih. Dan gitu. Itu pun masih kurang juga. Jadi saya tamu banyak di ruangan ini, kemudian di rumah dan sebagainya. Itu saya katakan lagi bukan ngobrol kosong dengan pimpinan, dengan Pak Sekda, dengan Pak PC, Pak Kadis, dengan para kabit dan stakeholder lain, para kadis, media, wartawan, LSM. Itu juga bagaimana kita mencari solusi dan ngobrol, masukan-masukan diberikan dengan saya, oh gini loh. Apalagi ada masalah-masalah tak di SMP ini, langsung dia komunikasi dengan saya. Itu, jadi yang sangat fokus lagi di rumah, kadang nggak setiap hari sih saya ngobrol dengan orang rumah sih kan begitu. Iya. Lalu Pak, yang terakhir dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Oh iya, itu dilema etika itu apa, dilema itu masalah terus nih, etika pimpinan dan sebagainya kan begitu. Ya, ini proses. Tidak bisa bim salabim, karbitan, jalani aja prosesnya. Insya Allah nanti pada akhirnya kita akan memetik hasil dan menjadi introspeksi diri. Oh ini, gitu. Kalau itu betul jalani, jadi insya Allah matang kita ke depannya akan begitu itu. Jangan masalah langsung kita cari hal dan sebagainya macam-macam, enggak bisa solusinya aja. Ini masalah kita jalani, saya duluan kok ngalami ini, tapi kalau belum mengalami mau diapakan, saya bilang kan begitu. Ini kita alami begini, itu menjadi pembelajaran kita komunikasikan dengan yang lain, oh begini ya udah kita lakukan ini. Insya Allah menjadi motivasi kita untuk melakukan perbaikan dan kerangka. Kalau bahwa tugas kita dalam mulia sebagai guru mencerahkan anak bangsa tetap semangat untuk bagaimana ya di kinerja, di tupoksi kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Mudah-mudahan bangsa ini khususnya Timur Tengah ini menjadi maju dengan pendidikannya. Iya Pak, ya sudah banyak ya Pak ya pembelajaran yang saya dapatkan dari obrolan kita tadi Pak. Ternyata memang untuk menjadi pemimpin itu kita punya banyak sekali masalah dan memiliki dilema etika. Tapi seperti yang Bapak katakan tadi bahwa semuanya itu proses Pak ya. Kita tidak akan bisa serta-merta langsung jadi pemimpin yang wah seperti itu kalau kita tidak memiliki pengalaman-pengalaman dan mengalaminya ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ilmunya, akan menambah belajar kami dalam memahami tentang kebijakan nilai-nilai moral. Untuk kami nanti insya Allah kalau kedepannya diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin juga bisa belajar banyak dari yang sudah Bapak bicarakan tadi. Saya lagi terima kasih Bapak, sehat selalu dan sukses selalu Bapak dalam memimpin sekolah ini. Ya, makasih Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bapak, maaf hari ini saya mau mengganggu sebentar waktunya di banyak kegiatan Bapak. Kami mau melakukan wawancara untuk saya sudah di modul 3.1 demonstrasi konseptual dari cabang pekerjaan. Bisa saya minta waktunya sebentar Pak ya. Kami ingin belajar ilmu dari Bapak tentang kepemimpinan, bagaimana Bapak sudah menjelang pemimpinan menghadapi dilema etika. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Bapak. Jadi saya selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Baik, kami biasanya ada beberapa strategi yang kami gunakan untuk mengidentifikasi semua permasalahan di sekolah. Pertama, kami biasanya setiap 3 bulan sekali itu mengirimkan survei terhadap kinerja kita ini beserta staf usaha di SMA 3 ini, sehingga dari survei itu nanti muncul permasalahan-permasalahan yang perlu kami carikan solusi untuk kebaikan sekolah depan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari hasil survei itu juga, maka kami juga mengidentifikasi mana yang termasuk di dalam hal kebijakan di sekolah itu menyangkut dengan dilema etika. Maka kami bisa memilah, menentukan mana yang termasuk di dalam permasalahan dilema etika itu. Lalu Pak, bagaimana sebagai kepala sekolah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Baik, sebenarnya dalam hal permasalahan dilema etika ini itu adalah sesuatu yang memang sangat sulit kita ambil dalam pengambilan keputusan. Tapi kami karena kebetulan saya memang harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah, maka kami tetap harus berkoordinasi dengan tim yang ada di sekolah. Kebijakan apa yang akan kami ambil untuk menghadapi permasalahan yang ada berhubungan dengan dilema etika. Begitu itu biasanya kami koordinasi dulu. Koordinasi ya. Perlu pentingnya komunikasi Betul. Bapak dengan staf yang Betul. lain. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menghadapi berbagai permasalahan, kasus-kasus, apalagi di sekolah ini kan sudah tingkat SMA Pak ya, pasti lebih banyak lagi permasalahan yang dihadapi dengan anak-anak sekarang. Baik. Ya. Biasanya kan begini, di dalam permasalahan itu berhubungan dengan dilema etika itu kan sebenarnya kan banyak macamnya di sekolah. Nah, ketika dilema etika dalam hal pengambilan keputusan itu berhubungan dengan orang tua, kemudian berhubungan dengan tokoh masyarakat, maka tentu kita harus mencari solusi sesegera mungkin dari hasil komunikasi kita dengan para wakil, para tim untuk pengembangan sekolah ini. Nah, maka itu. Nah, kenapa harus disegerakan? Karena itu berhubungan dengan masyarakat. Nah, terkait dengan permasalahan mungkin dilema etika di dalam lingkungan sekolah, maka kami tentu butuh proses. Kira-kira langkah-langkah strategi yang harus kita ambil apa? Gitu. Ya, memang kebijakan yang diambil untuk mengatasi dilema etika di dalam internal sekolah itu sendiri, baik terhadap guru, terhadap murid, maka butuh langkah-langkah yang pasti. Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Itu bagaimana? Yang sangat efektif biasanya begini, dalam sebuah kasus dilema etika, maka kita harus berpikir keras untuk menentukan apa solusi dari terhadap dilema etika ini. Nah, solusinya apa? Nah, kenapa harus dipikirkan solusi terhadap dilema etika itu? Karena ini menyangkut kedua belah pihak. Nah, maka harus kita carikan solusi sesok mungkin, sehalus mungkin, sehingga yang pihak satu tidak merasa terugikan, ya, pihak kedua juga tidak merasa terugikan. Sehingga biasanya saya menyebutnya itu carilah keputusan yang mengandung risiko terkecil.
ya mengandung risiko terkecil. Nah sehingga biasanya semua itu berjalan baik pada pihak satu maupun pada pihak itu juga. Ya. Lalu Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan seperti apa yang pernah Bapak hadapi selama memimpin di sekolah ini? Baik, pertama kita ini kan saya ambil di dalam lingkungan sekolah. Mungkin bisa memberi contoh nyatanya yang pernah Bapak hadapi. Betul. Baik, jadi ini contoh nyatanya dalam hal dilema etika, mungkin di dalam permasalahan di lingkungan sekolah itu ada salah satu guru senior yang setiap hari datang terlambat. Nah, jadi terlambat ini kan dilema etika kita, mau pengambilan keputusan, mau kita tegur, mau kita memberikan konsekuensi permasalahan yang dia hadapi itu. Jadi sulit menurut saya. Nah, kenapa? Karena dia jauh dari senior, mungkin tinggal 2 tahun lagi pensiun atau apa. Nah itu sangat sulit. Nah maka cara-cara pengatasan seperti itu harus menggunakan komunikasi yang sangat efektif. Nah, komunikasi tetap harus komunikasi yang sangat efektif. Kemudian juga kita harus memanfaatkan aset sekolah yang orang-orang punya peran bisa hadir tepat waktu. Bisa hadir tepat waktu sehingga memberikan pembelajaran terhadap yang seniornya tadi, sehingga paling tidak dia melihat kondisi terhadap yang dia lakukan itu, sehingga kalau yang lain sudah bisa tepat waktu yang lebih mudah dari dia, kenapa dia tidak bisa seperti itu. Tapi juga secara pembinaan, karena struktur jabatan sebagai kepala sekolah juga tentu berkewajiban untuk memanggil yang paling tidak pendekatan kekeluargaan seperti itu. Alasannya, apa yang menyebabkannya, bisa saya minta bantu, padahal dia sendiri yang punya masalah. Lanjutnya Pak, kalau untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, apakah Bapak mempunyai jadwal yang sudah tertata untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur apa yang Bapak lakukan? Kalau dijadwalkan seperti itu mungkin tidak ada, karena secara formal tidak ada dijadwalkan. Karena kalau seandainya kita jadwalkan pengambilan kebijakan keputusan terhadap permasalahan dilema etika ini, ya nanti semakin banyak permasalahan yang muncul. Maka kalau bisa kita ambil keputusannya segera, ya carikan solusinya segera, pengambilan kebijakannya segera, maka permasalahan itu juga bisa selesai. Jadi intinya kami tidak ada penjadwalan. Solusi langkah-langkah efektifnya tentu itu tadi, ya, tetap harus kita komunikasikan kepada tim di sekolah, para wakil, karena mereka mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, jadi tidak dianggap sebagai itu semua tidak sekolah. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh, ada, ya. Tentu seperti yang saya sampaikan disinggung dari jawaban saya di awal tadi, ya tentu para wakil, kemudian ada juga walaupun para senior di sekolah ini tidak punya jabatan wakil, tapi dia dapat kita jadikan sebagai panitia. Maka tentu kita harus berkonsultasi sehingga permasalahan kebijakan keputusan itu tidak bias nanti, ya. Jadi mohon pertimbangan yang Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika yang sudah Bapak jalankan? Pelajarannya apa? Pelajarannya bagi saya membuat lebih pendewasaan diri, karena kadang permasalahan itu tidak hanya berada pada orang-orang yang selevel kita, tapi kadang permasalahan itu dengan orang-orang yang jauh lebih tua dari kita. Nah maka itu kita kalau dengan orang tua yang punya masalah seperti itu, maka kita harus mencari cara pengambilan keputusan ya selevel orang tua. Nah, jadi itu apakah dengan menggunakan cara kekeluargaan seperti itu, pendekatan apalah seperti itu. Jadi memang menghadapi dilema etika ini luar biasa, membuat kita yang dewasa.
Baik Bapak, menarik sekali yang sudah Bapak ceritakan tadi dalam kepemimpinan Bapak. Tentunya yang saya tahu bukan hanya 1-2 tahun saja Bapak memimpin sekolah Pak ya, sudah banyak sekolah yang Bapak pimpin. Dari yang sudah Bapak ungkapkan tadi bisa jadi pembelajaran juga untuk kami yang sekarang sedang berproses di CDC ya. Mungkin kalau kedepannya nanti kami diberi kesempatan untuk memimpin, apa yang sudah Bapak bagikan ke kami itu bisa jadi pembelajaran. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Bu. Sukses selalu untuk Amin. Bapak dalam memimpin sekolahnya, Amin. yang terus jadi sekolah yang berprestasi. Amin, amin. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, Terima sampai kasih, Bu. jumpa.